Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Setelah transmisi suara Tanyun, dia melihat ke samping ke arah Raja Dewa Baicheng dan berkata, "Tolong ikut denganku." Raja Dewa Baicheng tersenyum dan berjalan keluar dari aula VIP bersama Tanyun. Pada saat ini, Raja Dewa tertinggi dan Zanpeng yang bersulang dengan kepala keluarga dan Raja Dewa lainnya tidak memperhatikan kepergian Tanyun. "Jingyun, kamu mau kemana?" Begitu Tanyun dan Raja Dewa Baicheng keluar dari aula, Li Xin juga keluar. "Raja Dewa Yuan memiliki janji denganku. Aku akan pergi dan segera kembali," kata Tanyun. "Raja Dewa Yuan membencimu sampai ke akar-akarnya. Aku khawatir dia akan melakukan sesuatu yang buruk padamu." Mata Li Xin tampak khawatir. Tanyun menjawab, "Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja dengan Raja Dewa Baicheng yang menemaniku. Selain itu, guru masih di kota militer tertinggi dan tidak ada yang berani menyerangku." Mendengar itu, Li Xin akhirnya merasa lega. Dia tersenyum, berbalik dan berjalan ke aula VIP. Setelah itu, Tanyun dan Baicheng terbang menjauh menuju puncak yang sepi, 10.000 mil jauhnya. Ketika Tanyun terbang ratusan mil, dia mengirim transmisi suara. "Raja Dewa Baicheng, kamu tunggu aku di sini. Aku lupa memberitahu Rower bahwa aku akan pergi. Dia pasti sangat mengkhawatirkanku ketika dia melihat bahwa aku tidak ada di istana." Raja Dewa Baicheng tersenyum dan berkata, "Baiklah, cepat pergi." Tanyun menjawab dan terbang menuju aula VIP. Setelah terbang tidak jauh, Tanyun menghilang dari udara tipis, tetapi dia menggunakan teknik tembus pandang dan terbang menuju dua pavilion 100 mil di selatan utara VIP. Dari dua pavilion ini, satu adalah gedung VIP Yuanshu dan yang lainnya adalah rumah baru San Shuseng dan Bai Xuanqi. Jarak 100 mil dapat dicapai dalam sekejap mata dengan kecepatan Tanyun. Dengan lambaian tangan kanan Tanyun, penghalang kedap suara dipasang di ruang sekitar gedung VIP dengan sedikit getaran. Setelah Tanyun memasuki gedung VIP, dia melayang ke pavilion lantai 2 dan mendobrak pintu dengan tendangan. Ketika Yuanshu bangkit, Tanyun muncul entah dari mana di depannya, dan tangan kanannya tiba-tiba meraih leher Yuanshu. "Jingyun, apa yang akan kamu lakukan?" Yuanshu tampak ketakutan. "Apa yang aku lakukan? Tentu saja aku ingin menghabisimu," kata Tanyun dengan dingin. Yuanshu dicekik dan berkata dengan samar, "Jingyun, jika kamu menghabisiku, pasti akan terungkap. Beberapa orang akan mencurigaimu." Mata Tanyun tampak muram. "Jangan khawatir, tidak ada yang akan melakukanku, karena semua orang akan berpikir bahwa Raja Dewa tertinggi menaruh dendam padamu dan menghabisimu." Setelah berbicara, Tanyun tahu bahwa waktunya sangat singkat, jadi dia berhenti berbicara, dan dalam satu pikiran, pedang pembantai Dewa Hongmeng terbang dari alisnya dan membawanya ke tangannya. Mata Dewa Hongmeng, mata Tanyun memancarkan cahaya merah yang aneh. Ketika Yuanshu, yang hanya Raja Suci tingkat 3, menjadi terdiam. Dengan lambaian pedangnya, Tanyun memotong jari telunjuk kanan Yuanshu dan memerintahkan, "Sekarang kamu akan mati. Segera berbaring di tanah dan gemetar dengan tangan kananmu, dan tuliskan bahwa Raja Dewa tertinggi memiliki dendam padamu dan menyerangmu." Yuanshu yang tampak lesu terbaring di tanah. Tangan kanannya gemetar, dan darah menyembur dari jarinya yang terputus meninggalkan garis-garis tulisan di tanah. Segera, Tanyun mengangkat mata Dewa Hongmeng. Setelah Yuanshu bangun, dia melihat darah di tanah dari tangannya sendiri, dan dia meraung, "Jingyun, kamu benar-benar tercela, tak tahu malu. Kamu ingin menyalahkan Raja Dewa tertinggi." Tanyun menari dengan pedang di tangan kanannya dan membuka tirai pedang yang menyelimuti Yuanshu. Dalam ratapan tragis Yuanshu, dia dihabisi oleh Tanyun. Setelah itu, Tanyun membersihkan auranya sendiri dari ruangan, membuatnya tembus pandang dan pergi. Sesaat kemudian, dia muncul di luar pavilion San Shuseng dan Bai Xuanqi.
Setelah Tanyun mengatur penghalang kedap suara, dia diam-diam memasuki paviliun dan datang keluar kamar pengantin lantai 3. Di kamar pengantin, San Suseng sedang memeluk Bai Suanki ketika tiba-tiba pintu ditendang terbuka. Dengan serbuk gergaji yang berterbangan, Tanyun masuk ke ruangan dengan pedang di tangan. "Jingyun, apa yang kamu lakukan?" Bai Suanki sangat ketakutan sehingga wajahnya memucat, dan Tanyun tidak memiliki omong kosong tambahan. Jadi dia menggunakan mata Dewa Hongmeng untuk mengendalikan dua Raja Suci tingkat 4 itu. Tanyun memotong ratusan luka dan mengendalikan San Suseng untuk menulis sesuatu dengan darah. Kemudian, Tanyun menusuk alis keduanya dengan pedang, dan setelah menghilangkan auranya sendiri, dia meninggalkan kedua mayat itu dan menggunakan teknik tembus pandang untuk pergi. Setelah 3 napas pendek, di langit malam, Raja Dewa Baicheng melihat Tanyun dalam jubah putih terbang ke langit. "Baiklah, ayo pergi," kata Tanyun sambil tersenyum. Raja Dewa Baicheng dan Tanyun terbang menuju puncak yang sepi, yang jaraknya 10.000 mil jauhnya. Setelah beberapa saat, keduanya terbang ke puncak-puncak yang sepi. Ketika kekosongan itu seperti riak air, Raja Dewa Yuan memasang penghalang kedap suara dan bertanya, "Jingyun, apa yang kamu inginkan?" Tanyun mengerutkan kening. "Apakah ini sopan santunmu?" Raja Dewa Yuan menghela nafas lega, mengepalkan tinju dan berkata, "Tuan Muda Jing, bolehkah aku bertanya apa yang harus aku lakukan?" Tanyun berkata dengan ringan, "Raja Dewa Yuan, keluhan antara kamu dan aku tidak sederhana. Kamu telah mengirim orang untuk menghabisiku berkali-kali. Hasilnya sangat sederhana, aku masih hidup. Tentu saja, kamu tidak perlu khawatir. Sekarang aku tidak akan melakukan apapun padamu, dan aku tidak akan menggunakan guruku untuk berurusan denganmu." "Baiklah, mari kita berhenti bicara omong kosong," Tanyun berkata lagi. "Aku akan memberimu 3.000 tahun untuk menemukan 100 gingseng Raja Suci untukku. Setelah menemukannya, kirimkan ke kota militer King Tian. Jika 3.000 tahun kemudian aku tidak dapat melihat 100 gingseng Raja Suci, maka kamu akan menanggung risiko." Raja Dewa Yuan mengguncang tubuh tuannya, dan ekspresinya menjadi serius. "Tuan Muda Jing, gingseng Raja Suci adalah hal yang langka. 100 gingseng terlalu banyak. Bagaimana bisa aku menemukannya? Apakah kamu memerasku sampai mati?" Seperti yang dikatakan Raja Dewa Yuan, 100 gingseng memang terlalu banyak. Kita harus tahu bahwa dalam keadaan normal, Raja Suci tingkat 1 yang ingin berkultivasi ke ranah Kaisar Suci tingkat 1 membutuhkan paling banyak 3 akar gingseng suci. Dengan 3 akar gingseng suci, waktu pelatihan dapat dipersingkat 10 kali lipat. Dari sini, dapat dilihat betapa berharganya gingseng Raja Suci. Tanyun mencibir. "Ya, aku memang memerasmu sampai mati. Raja Dewa Yuan, kamu adalah salah satu dari 10 Raja Dewa yang bermartabat di alam Dewa Hongmeng. Aku yakin kamu bisa melakukannya." Mendengar ini, Raja Dewa Yuan mengangguk berat dan berkata, "Baiklah, Tuan Muda Jing, aku akan melakukan yang terbaik." Pada saat yang sama, di aula VIP, Raja Dewa tertinggi mengangkat gelasnya dengan linglung, memandang orang-orang di kursi, dan berkata dengan keras, "Hari ini adalah hari pernikahan gadis kecilku. Kepala keluarga Zhan dan aku sekali lagi berterima kasih kepada semua tamu, terutama terima kasih kepada Tuan Tianzun. Mengambil kesempatan ini, Raja Dewa ini ingin memberitahu semua orang bahwa di bawah kepemimpinan Tuan Tianzun, kita akan bersama-sama melawan invasi iblis wilayah luar dan melindungi alam Dewa Hongmeng kita." Raja Dewa tertinggi meminum anggur dalam cangkir sekaligus. "Kami akan melindungi tanah air kami di bawah kepemimpinan Tuan Tianzun." Para Raja Dewa dan penguasa keluarga bergabung mengambil anggur bersama. Setelah semua orang selesai minum, Raja Dewa tertinggi tersenyum dan berkata, "Ini sudah larut. Semua orang bisa beristirahat di kota militer tertinggi malam ini." Sebelum Raja Dewa tertinggi bisa menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba sebuah suara ketakutan terdengar di luar aula. "Tuan Raja Dewa, ada sesuatu yang buruk."
Segera setelah itu, seorang pelayan Rana Surgawi tampak sangat ketakutan dan berlari ke aula VIP dengan wajah pucat dan tersandung, berlutut di depan Raja Dewa Tertinggi. Pelayan itu menggigil dan sangat ketakutan. Raja Dewa Tertinggi sangat marah. Katakan, ada apa? Pelayan itu merangkak di tanah dengan gemetar. Nona muda kedua dan suaminya meninggal. Begitu kata-kata ini keluar, itu seperti peluru artileri berat yang dilemparkan ke dalam pikiran semua orang, menyebabkan kepala semua orang berdengung. Semua orang tidak bisa membayangkan siapa yang begitu berani menghabisi San Suzeng dan Bai Xuanqi ketika semua Raja Dewa dan Ling Xia Tianjun berada di kota militer tertinggi. Pada saat ini, semua orang tidak memiliki keinginan untuk minum, dan mereka semua melihat Raja Dewa Tertinggi dan San Peng yang masih terpana. San Peng yang pertama melambat, menggigil, tiba-tiba membungkuk, menarik pelayan itu ke atas, dan meraung dengan wajah merah. "Apa yang kamu katakan?" Pelayan itu gemetar dan menangis. Melapor pada Patria Zan, Nona kedua dan Tuan Muda Zan meninggal di kamar. San Peng mengangkat kepalanya dan meraung, memuntahkan seteguk darah. "3 putraku, sekarang sudah tidak ada semuanya. Aku tidak percaya, aku tidak percaya." San Peng melemparkan pelayan itu ke tanah, berlari keluar dari aula VIP seperti orang gila, menghilang ke dalam malam, dan berlari menuju kamar pengantin. Pada saat ini, Raja Dewa Yuan, Raja Dewa Baicheng, dan Tanyun baru memasuki aula VIP. Tanyun melihat kegilaan Raja Dewa Tertinggi dan tahu bahwa pertunjukan yang bagus akan segera dimulai. Air mata keruh dari Raja Dewa Tertinggi keluar dari matanya. Dia menatap pelayan itu dan tersedak. "Katakan, apakah ini benar?" "Tuan Raja Dewa, itu memang benar." Pelayan itu menangis. Nona kedua dan Tuan Muda Zan meninggal dengan sangat tragis. Mendengar ini, Raja Dewa Tertinggi meraung, "Putriku Xuanqi, aku harus menghancurkan si pembunuh menjadi 10.000 keping." Setelah itu, Raja Dewa Tertinggi bergegas keluar dari aula VIP dan menghilang. Tampaknya menuju kamar pengantin putrinya dan menantunya. Di aula utama, air mata Bai Xuanqi mengaburkan pandangannya. Dia menangis, meskipun dia memiliki hubungan yang buruk dengan Xuanqi sejak dia masih kecil. Dia selalu menganggapnya sebagai adik perempuannya. Pada saat yang sama, dari kata-kata Raja Dewa Tertinggi, dia tahu bahwa di hati Raja Dewa Tertinggi, dia tidak menganggap dirinya sebagai putrinya. Bai Xuanqi menemukan bahwa Tanyun sedang menatapnya. Air matanya menetes dan dia berkata, "Leluhur besar, apakah kamu yang menghabisi mereka?" "Ya, aku yang melakukannya," Tanyun berkata dalam transmisi suara. "Mereka berdua mengejar dan ingin menghabisiku di jurang para dewa yang ganas. Jika bukan karena takdirku, mungkin aku akan mati. Butuh waktu lama bagiku untuk membalas dendam ini, dan membuat mereka hidup begitu lama sudah merupakan hadiah terbesar bagi mereka berdua. Xiao Yi, aku tahu kematian Xuanqi membuat kamu sangat sedih, tapi aku minta maaf. Aku harus membuat mereka mati. Mereka adalah anak-anak dari Raja Dewa Tertinggi dan San Peng, jadi mereka harus mati." Mendengar ini, Bai Xuanqi menutup matanya yang berlinang air mata dan berkata melalui transmisi suara, "Leluhur besar, aku mengerti. Aku hanya memikirkan masa lalu dengan Xuanqi. Itu sangat menyedihkan. Leluhur besar, aku pergi dulu. Aku ingin sendiri." Tanyun berkata, "Baiklah." Setelah itu, Bai Xuanqi berlari keluar dari aula VIP. Pada saat ini, Raja Dewa Yuan mengerutkan kening, memandang Raja Dewa Titan dan berkata, "Ada apa?" Raja Dewa Titan menghela nafas. Xuanqi dan Yu Sheng dihabisi di kamar pengantin. Raja Dewa Yuan melebarkan matanya. "Apakah pembunuhnya sudah ditemukan?" "Belum," kata Raja Dewa Titan. Pada saat ini, Ling Xia Tianjun tiba-tiba berdiri dari kursi. Gelombang kesadaran spiritual yang luas dilepaskan, menutupi seluruh kota militer tertinggi, dan tidak ada keraguan bahwa suara bergema di setiap sudut. "Aku Ling Xia Tianjun, semua jenderal dan prajurit kota militer tertinggi akan segera memblokir gerbang kota. Siapapun yang ingin meninggalkan gerbang kota tanpa izin akan dihabisi tanpa ampun."
Begitu suara Ling Xia Tianjun jatuh, semburan suara hormat terdengar dari kota militer tertinggi, seolah-olah merobek malam. Di aula utama, Ling Xia Tianjun memandang semua orang dengan dingin. Tianjun ini curiga bahwa dalang di balik serangan itu ada di antara kalian. Sebelum pembunuhnya ditemukan, tidak ada yang akan meninggalkan aula. Ya, Tuan Tianjun, para Raja Dewa dan kepala keluarga terdiam ketika mereka melihat Ling Xia Tianjun sedang marah. Pada saat ini, pelayan lain dari kota militer tertinggi berlari dengan panik. Pelayan itu melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada Raja Dewa tertinggi. Dia berlutut di depan Ling Xia Tianjun. Katakan, ada apa? Ling Xia Tianjun mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Tianjun, Yuan Shu putra Raja Dewa Yuan dihabisi oleh seseorang di gedung VIP. Pelayan itu berkata dengan ngeri. Tanpa menunggu Ling Xia Tianjun berbicara, Raja Dewa Yuan melebarkan matanya dan berteriak. Apa yang kamu katakan? Tuan Raja Dewa, putramu meninggal dan masih ada beberapa garis darah di lantai. Sebelum pelayan itu selesai berbicara, Raja Dewa Yuan menghadap Ling Xia Tianjun. Air mata mengalir di matanya. Tuan Tianjun, tolong memberikan izin kepada bawahan untuk pergi menemui anakku. Baiklah, cepatlah pergi, kata Ling Xia Tianjun. Terima kasih, Tuan Tianjun. Setelah Raja Dewa Yuan berbalik dan melangkah keluar dari aula utama, dia melompat ke udara dengan gemetar dan menghilang ke dalam malam. Di aula VIP, semua orang terdiam. Aura yang berat begitu menekan sehingga sulit untuk bernapas. Ling Xia Tianjun membanting kursi giok dengan tangan kanannya. Siapa yang begitu berani? Oke guys, sampai sini dulu ya. Dan gila banget secerdas itu guys Tanyun itu ya. Ya gimana lagi, namanya juga mantan Supreme ya kan. Kalau soal kayak ginian easy peasy nggak sih? Dan emang gigi banget dan ceritanya makin seru. Ditunggu lagi apakah Ling Xia Tianjun bisa memecahkan masalah ini atau perlu bantuan dari orang lain, kita nggak tahu ya. Soalnya kan kayak siapa tuh namanya, aduh anaknya Tanyun tuh Sui Ying Tianjun ataupun ini ya si Yuan Supreme kan punya teknik deduksi besar yang bisa memperkirakan apa ya masa depan atau masa lalu itu ya. Pokoknya itu, dan ya kita lihat aja nanti ya. Sebelum video berakhir, Minma bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.